Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasrullah selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Perbankan Syariah dan teman-temanku khususnya kelas 5B. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Intan Dwi Karisma Putri dan rekan saya Anissa Rizky Maulidia dan Umi Roshidah. Nah, di dalam video edukasi kali ini kami akan menyajikan beberapa materi tentang dokumentasi dan legalitas. Baik, saya Intan Dwi Karisma Putri sebagai penyaji pertama akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dokumentasi dan pengertian legalitas. Yang pertama yaitu pengertian dokumentasi. Dokumen secara luas berarti proses pembuktian yang didasarkan pada jenis atau sumber apapun, baik itu yang bersifat tertulis, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumen transaksi atau bukti transaksi merupakan dokumen-dokumen atas dasar transaksi, baik yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak lain, yang digunakan sebagai sumber pencatatan dan sebagai bukti kepemilikan. Di sisi lain, dokumen transaksi ialah dokumen yang menggambarkan bahwa telah terjadi sebuah transaksi atas kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dokumen transaksi ini biasanya memuat tanggal, kuantitas, serta harga penjualan atau pembelian atas barang atau jasa yang telah dilakukan. Dokumen transaksi ini memiliki dua dokumen dalam hal transaksi, yaitu dokumen tersebut meliputi dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber merupakan dokumen yang digunakan sebagai sumber pencatatan ke dalam buku pembantu atau jurnal. Sedangkan dokumen pembantu ialah sebuah dokumen yang direkam dalam dokumen sumber tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencairan, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan, dan bukti serta penyebarannya kepada pengguna. Selain itu, inti dari dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Untuk selanjutnya yaitu pengertian legalitas. Legalitas sendiri memiliki kata dasar legal yang berarti suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti, legalitas tersebut berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Di sisi lain, legalitas memiliki makna suatu keabsahan dalam suatu tindakan. Suatu tindakan akan mengalami keabsahan jika dalam prosesnya juga diiringi suatu akad yang sah. Nah, legalitas akad merupakan suatu hal yang mutlak di dalam suatu perjanjian yang kemudian dituangkan dalam suatu akad. Jadi tentunya jika melihat legalitas suatu akad, maka dapat ditinjau dari bagaimana akad itu ada, kemudian akad itu dibuat bagaimana, di dalamnya pembuatannya itu seperti apa. Jadi, legalitas suatu akad mutlak yang berarti memenuhi segala syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu pula halnya dengan akad syariah yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan sumber utamanya ialah hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga aturan hukum Islam sebagai suatu dasar dalam pembuatan akad syariah, maka untuk memperoleh suatu legalitas akad harus terpenuhi tujuan daripada hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Nah, selanjutnya saya Umi Roshidah sebagai pemateri yang kedua. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dokumen transaksi atau bukti transaksi yang merupakan dokumen dasar
yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan suatu unit usaha. Nah, dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan unit usaha terkait dengan keuangan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan loh secara akuntansi. Bukti transaksi juga dapat memberikan informasi tentang berbagai kemungkinan yang terjadi dalam kegiatan transaksi. Nah, berikut contoh mekanisme dokumentasi pada akad murabahah. Yang pertama, pemohon pengajuan pembiayaan murabahah oleh nasabah. Nah, nasabah ini mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank. Nasabah juga membawa SPM atau surat permohonan murabahah. Yang kedua, data supplier yang berisikan informasi data lengkap dari supplier mengenai tersedianya barang atau rumah dari supplier ke bank. Yang ketiga, account officer atau marketing menganalisis kelayakan bisnis atau usaha pihak nasabah maupun pihak supplier. Nah, yang selanjutnya adalah pihak bank juga melakukan bank checking atas nasabah dan supplier. Nah, pada tahap persetujuan setelah dilakukan analisis minimal 1-3 hari, AO akan merekomendasikannya dalam rapat bersama komite pembiayaan. Selanjutnya ada persetujuan komite yang khusus menyangkut beberapa aspek, yaitu harga beli barang, harga jual pada nasabah, jangka waktu pelunasan barang, besarnya uang muka yang harus diserahkan oleh nasabah, menunjukkan supplier, terus jaminan barang yang diperlukan, dan persyaratan-persyaratan yang khusus dipenuhi oleh supplier. Selanjutnya, setelah melakukan persetujuan dan komite, maka account officer akan mengirimkan surat persetujuan murabahah kepada nasabah. Selanjutnya, account officer akan menghubungi supplier dan meminta surat pernyataan sanggupan dari supplier, yaitu SPSS. Nah, tahap selanjutnya adalah nasabah setuju untuk membayar uang muka urban atau bukti keseriusan membeli barang. Setelah itu, bank mengeluarkan tanda terima uang muka murabahah atau TTUM. Selanjutnya, bagian administrasi pembiayaan mengeluarkan surat pemesanan barang pada supplier atau SPBPS atau PO. Nah, selanjutnya supplier menerima PO atau SPBPS dan menyatakan barang telah tersedia dan siap dikirim kepada nasabah. Selanjutnya, bagian administrasi pembiayaan mempersiapkan akad murabahah antara bank dan supplier, yang itu akad murabahah antara bank dan nasabah setelah barang dimiliki oleh bank, diiringi dengan pengikatan jaminan bila perlu. Nah, setelah akad-akad terpenuhi, supplier mengeluarkan surat permohonan realisasi murabahah atau SPRM. Setelah itu, bagian administrasi pembiayaan dapat melakukan instruksi pembayaran harga beli barang langsung kepada rekening supplier melalui cek atau instrumen lainnya. Dan selanjutnya, tanda terima uang oleh supplier atau TTUOS kepada bank dan mengirimkan barang pada nasabah dengan melampirkan surat pengiriman barang pada nasabah atau SPPBN rangkap 3, yaitu supplier, nasabah, dan bank. Tanda terima barang oleh nasabah TTBUN rangkap 2, supplier dan bank. Yang selanjutnya adalah pelunasan, dapat dilakukan dengan metode pembayaran secara tunai atau secara langsung. Nah, setelah instrumen-instrumen tersebut, maka akan melakukan pengarsipan dokumentasi. Nah, peralatan arsip ini ada map arsip, sekat petunjuk, almari arsip, rak arsip, kotak, berkas peringatan, kotak arsip, rak sortir. Nah, tata cara penyimpanan arsip ada horizontal filing, vertical filing, lateral filing. Dan prosedur penyimpanan arsip ini, yang pertama meneliti dulu tanda pada lembar disposisi.
Nah, yang selanjutnya mengindeks atau memberi kode surat tersebut. Yang ketiga, menyortir atau memisah-misahkan surat sesuai dengan bagian. Yang keempat, menyimpan surat ke dalam map. Dan yang kelima, menata arsip dengan baik sesuai dengan sistem yang dipergunakan, yaitu ada sistem abjad, tanggal, nomor, wilayah, subjek. Oke, baik. Di sini saya Anissa Rizky Maulidia selaku pemateri ketiga akan menjelaskan tentang instrumen legalitas pada transaksi di perbankan syariah. Di sini saya mengambil contoh implementasi legalitas produk pada bank syariah, yaitu studi kasus pada BPRS Amanah Ummah. Pertama, ada legalitas produk penghimpunan dana, dibagi menjadi dua, yaitu tabungan ummah dan tabungan pelajar. Tabungan ummah merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan menggunakan akad wadiah dhamanah dan dapat diambil kapan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut. Bila bank mendapatkan keuntungan, maka nasabah mendapatkan bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Adapun besarnya bonus dibagi berdasarkan keuntungan yang didapat dan merupakan kebijakan bank. Yang kedua, ada tabungan pelajar. Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar, santri, dan mahasiswa dengan menggunakan akad yang sama seperti tabungan ummah, yaitu akad wadiah dhamanah. Setoran awal di sini minimal 12.000 dan setoran selanjutnya minimal 10.000. Pengambilan dan penyetoran tabungan dapat dilakukan kapan saja pada setiap jam kerja. Yang kedua, ada legalitas produk pada tabungan mudharabah. Yang pertama ada tabungan haji dan umroh. Yang kedua ada deposito mudharabah. Tabungan haji dan umroh yaitu tabungan yang berfungsi untuk investasi dana bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan menggunakan akad mudharabah. Tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah hendak membayar biaya perjalanan ibadah haji atau sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Yang kedua ada deposito mudharabah, yaitu simpanan berupa investasi, tidak terikat pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana dengan bank. Jangka waktu tersebut adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang ketiga ada legalitas akad pada produk penyaluran dana. Yang pertama ada murabaha, akad jual beli barang antara bank sebagai pemilik barang dengan nasabah. Kesepakatan harga pokok barang ditambah dengan margin, keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada istisna, akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen untuk membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah. Yang ketiga ada ijaroh, akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Yang keempat ada IMJ atau ijaroh multijasa. Ijaroh multijasa adalah akad pembiayaan di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijaroh multijasa tersebut, bank dapat memperoleh imbalan jasa atau ujroh atau fee. Pembiayaan ijaroh multijasa diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Yang kelima ada mudharabah, yaitu akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana atau pemodal. Yang keenam ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Yang ketujuh ada rohan atau kade emas syariah, yaitu akad penyerahan barang emas
dari nasabah kepada bank sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang. Yang terakhir ada Qardul Hasan dan Qard, akad pinjaman dana oleh nasabah kepada bank syariah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardul Hasan dananya bersumber dari infak dan sedekah, sedangkan qard umum dan qard haji bersumber dari modal atau laba bank. Oke, baik. Di sini saya juga mengambil contoh aspek legalitas akunan pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Koba. Di BBRS Cabang Koba, dalam pemberian pembiayaan murabahah, nasabah wajib menyertakan jaminannya, baik berupa jaminan kendaraan bermotor, rumah, tanah, dan lain-lain. Daerah yang dapat dijadikan jaminan pemberian pembiayaan murabahah baik secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi risiko yang tidak dapat diduga, seperti ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban dalam pembayaran angsurannya atau utang nasabah kepada bank, dan juga dari segi akunan yang dijaminkan nasabah. Untuk mengetahui tentang kepemilikan benda yang dijaminkan serta untuk menghindari jika terjadinya penyimpangan hukum oleh pihak nasabah kepada bank, bank juga perlu mengetahui tentang legalitas jaminan, baik berupa jaminan bersifat kebendaan, bersifat perseorangan, perusahaan, atau alternatif jaminan, sehingga tidak terjadi permasalahan. Surat jaminan alternatif didapatkan dari kantor desa dan kantor kecamatan. Perlu dilakukan penilaian terhadap legalitas akunan yang dimiliki nasabah, baik dari segi hukum, keaslian akunan yang dimiliki nasabah, dan alternatif jaminan yang digunakan nasabah. Jaminan dalam KUH Perdata sebagian dari prinsip hukum jaminan dalam rangka utang piutang masyarakat ke bank. Untuk menentukan penilaian aspek legalitas akunan dalam pembiayaan murabahah di BBRS Cabang Koba, harus melihat legalitas surat seperti SHM, surat kirik, BPKB kendaraan yang dijadikan akunan, dan akunan lain yang dijadikan jaminan. Oke, lanjut ya. Di sini masih pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Koba, yaitu problem yang muncul ketika legalitas jaminan bermasalah. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya jenis keuangan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Koba dalam mengembangkan usahanya berkewajiban untuk mengetahui sesuatu hal yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian menjadi sah atau tidak sah. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, di BBRS Cabang Koba harus menyertakan akunan atau jaminan sesuai dengan yang dijelaskan dalam norma akunan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1998 yang menjelaskan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti kemampuan dan kesanggupan debitur dalam membayar kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang penting, di mana tanah kepemilikannya didasarkan hukum, yaitu kepemilikannya berupa kirik, surat hak milik tanah atau SHM, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai akunan. Jaminan yang diserahkan kepada bank tidak bisa serta-merta langsung diterima bank, tetapi harus dilakukan penilaian terlebih dahulu untuk mengetahui legalitas dari jaminan ataupun syarat-syarat kelengkapan suatu akunan, seperti sertifikat hak milik tanah, surat kirik, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan jaminan lain-lain yang diserahkan nasabah kepada bank. Adapun alternatif jaminan atau jaminan pengganti digunakan sebagai jembatan yang digunakan nasabah. Misalkan tanah yang akan dijaminkan masih dalam proses penyertifikatan, proses pemecahan, proses penggabungan, dan proses permohonan haknya. Alternatif jaminan antara lain seperti akta penyerahan jaminan dan kuasa menjual, surat atau akta pernyataan, dan kesi atas kebendaan tak berwujud. Untuk mengetahui tentang kepemilikan benda yang dijaminkan, serta untuk menghindari jika terjadinya penyimpangan hukum oleh pihak nasabah kepada bank. Penyimpangan
Penyimpangan atau pelanggaran hukum sangat mungkin terjadi terhadap benda yang dijadikan agunan, terutama dari segi surat-surat atau sertifikat-sertifikat yang menjadi jaminan dan diserahkan nasabah kepada BPRS Cabang Koba. Jika terjadi permasalahan dari segi legalitas agunan yang diserahkan oleh pihak nasabah kepada pihak bank, seperti agunan ganda dan agunan yang dilihat dari aspek-aspek legalitas agunan tersebut tidak bisa dilanjutin dalam undang-undang, hal yang bersifat surat fotokopi yang tidak diberlakukan. Permasalahan dalam agunan yang diserahkan nasabah dapat memuncul kerugian bagi pihak bank dari segi material apabila terjadi uang prestasi. Pihak bank tidak dapat menerima surat ataupun sertifikat yang dijadikan agunan oleh nasabah. Untuk dari segi legalitasnya, agunan yang terjadi masalah tidak dapat diberlakukan, sehingga apabila terjadi masalah pihak bank tidak bisa mengeksekusi jaminan tersebut dikarenakan masih lemahnya dari segi aspek-aspek legalitasnya, sehingga hal tersebut akan mencederai perjanjian antara pihak perbankan dan nasabah. Oke, next. Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi, pihak BPRS Cabang Koba terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap agunan yang diserah nasabah. Di dalam perjanjian yang diwajibkan adalah klausal yang halal. Klausal yang halal berarti surat-surat atau sertifikat yang menjadi agunan harus sesuai dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Apabila surat tersebut dari segi klausul halal sudah terdapat masalah, maka pihak BPRS Cabang Koba wajib membatalkan perjanjian dari segi pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko yang mungkin akan terjadi. Dengan dilakukan pengikatan agunan tersebut, dari segi legalitas agunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta memudahkan bank untuk mengeksekusi agunan. Apabila terjadi wan prestasi, adapun untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi, pihak BPRS Cabang Koba Kantor Kas Bangka Belitung melakukan dapat penilaian dari segi objek, subjek, dan apabila suatu agunan masih diragukan dari segi aspek-aspek legalitasnya, maka pihak perbankan boleh membatalkan perjanjian pembiayaan. Agunan yang masih diragukan berupa agunan yang masih dalam sengketa, agunan yang dimiliki nasabah terdapat dua atau ganda sertifikatnya, dan fotokopi sertifikat meskipun sudah dibukukan tanda tangan oleh lembaga setempat. Penilaian legalitas dilakukan untuk menghindari problem yang muncul jika legalitas agunan yang diserahkan nasabah terdapat masalah. Penilaian aspek-aspek legalitas agunan pembiayaan merupakan di BPRS Bangka Belitung Cabang Kota ditentukan dengan cara melihat serta melakukan cross check. Selanjutnya, agunan tersebut dilihat dari segi objek, subjek, dan klausul yang halal. Setelah dilihat, pihak BPRS Cabang Koba akan melakukan pengecekan kembali terhadap agunan yang diserahkan nasabah untuk dijadikan jaminan pada pembiayaan murabaha. Penilaian aspek-aspek legalitas agunan pembiayaan murabaha di BPRS Bangka Belitung Cabang Koba dilakukan untuk menghindari jika terjadi resiko wan prestasi yang dapat merugikan bank. Jika terjadi wan prestasi, maka akan muncul problem di mana dalam hal perjanjian pihak bank akan sulit mengeksekusi jaminan untuk menutup pembiayaan yang diterima nasabah, sehingga perlu dilakukan pengikatan jaminan untuk menghindari resiko tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.